Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Adat, Tradisi, dan Kekristenan. Kita akan baca Markus 17 ayat 1-9. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran, bolehkah orang Kristen melakukan adat tradisi dari lingkungan sekitarnya? Nah, Alkitab mencatat ketika murid-muridnya datang ke satu tempat, mereka makan tanpa membasuh tangan. Nah, kalau membasuh tangan ini sebagai syarat higienis supaya lebih bersih, tentu saja itu kita setuju, tidak bertentangan dengan firman. Tapi rupanya ada tradisi-tradisi tertentu yang merupakan ajaran manusia yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Tuhan juga detailnya. Tetapi mereka mewajibkan itu kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah saudara sekalian, saya percaya ada tradisi yang tidak bertentangan dengan firman dan boleh dipertahankan. Tetapi ada pula tradisi yang bertentangan dengan firman dan harus ditinggalkan. Tahukah saudara ada tradisi itu didasari oleh tahayul. Tahayul adalah kepercayaan akan sesuatu hal yang tak beralasan, tapi telah diterima oleh masyarakat karena sudah menjadi suatu kebiasaan secara turun-temurun. Dan orang tidak berani melanggarnya, takut kualat, takut kena sial, takut mengalami bencana. Misalnya angka 13 dianggap sebagai angka sial. Atau bagi orang Tionghoa, angka 4 itu dianggap sebagai angka sial. Jadi kalau naik lift, lantai 1, 2, 3, 5 begitu. Angka 4-nya nggak ada, atau angka 13-nya bagi orang barat misalnya tidak ada. Nah, contoh yang lain, mungkin ada orang mau beli rumah, semuanya sudah cocok, tapi ketika mau dibayar, mertuanya bilang, jangan beli rumah itu. Loh kenapa? Tusuk sate, carilah yang tusuk konde. Kira-kira seperti itu saudara. Nah ada juga tradisi yang mengajarkan hati-hati kalau ibu hamil, kejatuhan cecek itu tandanya celaka akan terjadi. Ada juga orang tua yang bilang kepada anaknya, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Pada apa hubungannya antara bisul dan bantal? Nah ini adalah contoh-contoh tahayul yang ada di masyarakat kita. Nah di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 firman berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi kita harus menjauhi tahayul. Apa sih salahnya dengan tahayul? Saudara, tahayul itu membuat kita tidak percaya kepada Allah yang berkuasa. Lalu kemudian kita terikat kepada si iblis dengan tipu dayanya. Dan ini tentu merugikan. Ada orang kalau mau lewat jembatan, walaupun dia naik mobil mesti klakson. Tidit. Loh. Ini kan sepi, nggak ada siapa-siapa. Kamu ngelaksonin siapa? Kata yang duduk di sampingnya. Enggak, permisi sama jin supaya nggak ganggu saya. Nah ini kan jelas tahayul yang dasarnya adalah ketakutan. Pada Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Kadang-kadang ada orang Kristen juga
percaya kepada, kalau boleh pakai istilah ini, tahayul Kristen. Contohnya ya, dalam 1 Samuel 4, ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, mereka kalah karena mereka berdosa, saudara sekalian. Lalu kemudian mereka berkata, oh kalau kita mau menang, maka kita harus membawa tabut perjanjian. Maka mereka menggotong, dikeluarkan itu tabut oleh Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Pada anak-anak ini juga orang yang gak takut sama Tuhan. Dan akhirnya mereka bukan cuma kalah dari orang Filistin, tabut perjanjian itu dirampas oleh musuh, saudara. Nah, jadi kita nggak boleh mendewakan bendanya. Seakan-akan kalau benda itu dipasang, maka kita akan mendapatkan kekuatan magis secara spiritual. Mereka percaya sama tabutnya, tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Sehingga mereka kalah. Ada orang kalau pergi kemana-mana bawa Alkitab. Oh bagus kan? Tapi bukannya dibaca, ditaruh dekat bantal. Supaya kalau dia nginep dimanapun nggak ada roh-roh jahat yang mengganggu dia. Loh emangnya setan takut kepada buku yang kita sebut Alkitab? Setan takut kepada orang beriman. Setan takut kepada nama Yesus. Bukan sekedar pada bendanya. Atau ada orang pasang salib besar. Dan dia percaya bahwa iblis tidak akan masuk ke rumahnya. Loh setan itu bukan takut kepada kayu palangnya. Tetapi kepada Kristus yang telah mati di salib untuk menebus segala dosa kita. Saudara kadang ada tulisan, bagus sih ya. Tulisannya gini, doa berkatilah rumah ini ya Tuhan. Oh bagus. Tapi kalau penghuninya jarang doa, ya gimana Tuhan bisa memberkati? Saudara-saudara, beberapa orang juga percaya bahwa upacara baptisan, air baptisan itu menyelamatkan. Pokoknya sekali diselamkan atau dipercikan air, maka dia pasti masuk surga. Sebetulnya kalau tanpa pertobatan dan iman sejati kepada Kristus, air baptisan tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah Kristus. Sebagian orang juga percaya bahwa roti dan anggur itu punya kuasa magis. Jadi kalau sakit, minum saja roti dan anggur. Tapi kalau orang nggak percaya dan tidak menguji diri, kan Alkitab juga berkata, barang siapa mau makan roti dan minum anggur, dia harus menguji diri. Kalau dia nyimpan kepahitan, kalau dia hidup di dalam dosa, bukannya berkat yang didapat. Malah orang yang bisa sakit, bahkan ada yang meninggal, kata firman Tuhan. Jadi kita harus melihat sesuatu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah sekarang saya ingin memberikan beberapa contoh tradisi. Saya ambil contoh dari tradisi Tionghoa yang berkaitan sekitar pernikahan dan kemudian tentang kematian atau penguburan. Saudara sekalian, tradisi sekitar pernikahan. Orang tua ingin agar anak-anaknya bahagia, tentu. Tetapi bila kebahagiaan itu ditandai dengan mentaati macam-macam syarat dan peraturan yang ternyata tidak alkitabiah, itu adalah sebuah tindakan yang bodoh yang membuat kita keluar dari anugerah Allah, membuat Allah menjadi cemburu dan murka kepada sikap dan tindakan kita tersebut. Saudara, misalnya orang mau nikah cari hari baik, cari tanggal tertentu supaya dapat berkah katanya dari dewa. Waktu keluar rumah harus diatur jamnya. Kalau mau nikah sionya dilihat dulu agar jangan bertentangan. Siong kata orang Tionghoa. Saya mau bilang ada tradisi yang sesuai dengan firman dan tidak masalah. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan firman. Dan karena itu kita harus tinggalkan. Nah tradisi pertama yang berkaitan dengan pernikahan dikenal oleh orang Tionghoa dengan istilah Sangjit. Sangjit adalah peristiwa di mana keluarga pihak pria itu datang bersama-sama mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melamar dan menentukan hari pernikahan. Apakah ini boleh? Boleh, bahkan harus saudara. Masa kawin gak runding-runding dulu sama keluarga besar? Nah, dan biasanya pada saat Sangjit itu orang membawa mas kawin. Berupa uang, berupa kue, berupa buah, yang manis-manis begitulah ya.
Harapannya supaya masa depan dari mempelai ini juga manis. Nah, ada yang bilang, saya kan orang Kristen, nggak usah yang begitu-begitu. Orang Kristen sudah dibebaskan dari semua adat tradisi. Jadi nggak usah bawa uang, bawa kue, bawa buah, bawa bingkisan. Datang dengan tangan kosong. Begitu. Atau kalau mau lebih rohani, mas kawinnya adalah Alkitab dan buku nyanyian. Atau buku renungan harian. Saya rasa ini sikap yang kebablas, saudara. Sebab dalam Kejadian 24 ayat 51 sampai 54 kita bisa membaca hamba Abraham yang disuruh oleh tuannya untuk meminang Ribka untuk Ishak itu datang dengan macam-macam perhiasan, baju dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, kalau kita membawa buah tangan tentu sesuatu yang boleh dan sangat dianjurkan. Yang tidak boleh adalah ini. Kalau misalnya jumlah nampannya itu ditentukan dan harus segitu. Tidak boleh kurang atau tidak boleh ditambah. Sebab kalau meleset dari ada tradisi, maka ada celaka yang kita akan alami. Nah, ini berarti kan iman negatif. Lalu yang membawa baki ditentukan menurut umur. Sionya juga mesti tidak boleh yang ciong, berlawanan. Ya, jumlah dan jenis yang dibawa juga harus tepat. Dan jumlahnya juga ditentukan berdasarkan perhitungan dari orang pintar, tukang kuamia misalnya. Oh jelas ini adalah tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pendek kata, bila ada syarat-syarat yang bila tidak dilaksanakan, itu dianggap membawa kesialan, menyebabkan hal yang buruk terjadi dalam keluarga baru, tentu kita harus tolak. Karena iman kita bukan ditentukan oleh tata cara, oleh benda-benda yang kita bawa. Tapi iman kita ditujukan kepada Kristus. Taat kepada firman mendatangkan berkat. Ketidaktaatan kepada firman mendatangkan kutuk. Acara lain disebut teh pai. Ini adalah acara khusus di mana mempelai menunjukkan hormat atau terima kasih kepada keluarga, ya biasanya keluarga inti, lalu famili-famili dekat. Dan mereka kumpul di satu ruangan, lalu mempelai pria dan wanita melayani mereka dengan memberi minum teh sebagai rasa hormat. Lalu pihak keluarga masing-masing memberi kado. Umumnya memberi perhiasan, misalnya mempelai wanita dikarungi dengan kalung yang ada berliannya, misalnya begini. Boleh tidak? Oh boleh saja, ini berkat kok. Ada juga yang nggak mau terlalu repot memberi perhiasan, mereka kasih uang, angpau ya di dalam sampul merah. Boleh. Asal tujuannya bukan untuk pamer. Yang tidak boleh dalam acara itu adalah doa kepada nenek moyang yang sudah mati, yang diwakili oleh fotonya. Saya percaya seorang anak harus menghormati orang tuanya. Apakah ketika orang tuanya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Tetapi penghormatan itu tidak boleh berubah menjadi penyembahan. Nah, orang tua kita, kakek nenek kita, waktu hidup kan kita tidak berdoa kepada dia. Mengapa setelah dia mati kita berdoa kepada dia? Karena doa penyembahan itu harus ditujukan hanya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau orang tuanya belum mengenal Tuhan, orang tua suka memaksa mempelai mengikuti cara-cara kafir seperti doa kepada arwah tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang mau taat kepada firman? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, menurut sajalah daripada ribut sama orang tua. Yang penting hatinya kan tetap percaya sama Tuhan. Jadi nggak apa-apalah sembahyang dengan hio begitu. Tapi sebetulnya sembahyangnya kepada Tuhan. Yang kedua, ya diam-diam saja. Ya mereka nyuruh gini-gini ya diam aja. Tapi pada saatnya pokoknya kita nggak mau, menolak untuk berbuat hal itu. Atau yang ketiga, mungkin ini yang lebih bijak. Doa sungguh-sungguh untuk minta hikmat dan berkata-kata kepada orang tua atau calon mertua sebelum acara itu berlangsung, tapi tetap pada pendirian firman yang benar. Menghormati, menghargai, tapi menolak penyembahan dan adat-adat yang tidak sesuai dengan firman apapun resikonya.
Karena kita bilang, saya mau nikah menurut tata cara Kristen. Nggak mau campur aduk, karena iman itu bukan gado-gado yang bisa dicampur adukan, saudara. Sehingga sinkretisme itu terjadi. Saya mau mengikuti tata cara Kristen yang sesuai dengan Alkitab saya ikuti. Tapi kalau tidak, mohon maaf, ya, hatinya tetap hormat sama orang tua, tapi caranya tentu sudah berbeda. Semoga dengan penjelasan ini keluarga pun bisa menerima. Nah, sekarang saya akan bicara soal tradisi sekitar penguburan. Orang Kristen itu sebaiknya dikubur atau dikremasi. Saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab, kita yakin bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati dari debu. Jadi walaupun dia dikubur atau dikremasi, tidak akan mengganggu keselamatannya. Perlakuan kepada jasad tidak akan menyebabkan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Bukan cara mati dan perlakuan kepada jasadnya yang penting, tapi cara hidup orang itu. Kalau dia hidup percaya Yesus, taat pada kebenaran, mau diapakan kek setelah dia mati, dia tetap akan masuk surga. Saudara sekalian, ada orang dibakar hidup-hidup, para martir misalnya. Dan apakah orang itu akan kehilangan keselamatan karena dia dibakar? Tentu saja tidak. Karena imannya yang menyelamatkan mereka. Tetapi saya tetap mendorong sedapat mungkin, saudara, ketika ada yang meninggal atau dirimu di kemudian hari meninggal, sebaiknya dikubur. Kenapa? Karena teladan tokoh-tokoh dalam Alkitab semuanya dikubur. Abraham mati dan dikubur, Ishak mati dan dikubur, Yakub mati dan dikubur. Bagaimana Tuhan Yesus? Yesus tidak dikremasi. Yesus mati, dikubur, lalu dia bangkit kembali. Saya tidak pernah membaca ada ayat yang memerintahkan bahwa mayat harus dibakar, saudara. Walaupun sekali lagi saya tidak bilang orang yang dikremasi akan masuk neraka. Tidak demikian. Dan saya bisa paham kalau misalnya di situasi yang sangat sulit, di negara tertentu misalnya, di mana kelangkaan tanah kuburan itu ada sehingga terpaksa harus dilakukan kremasi dan bukan penguburan. Tapi secara etis sedapat mungkin kalau bisa pilihlah penguburan. Karena itu bagus juga kalau saudara selagi hidup beli tanah kuburan. Nggak usah yang mahal-mahal ya. Ya, tetapi saudara bisa pesan nanti saya kubur di sini ya. Nah, bagaimana prinsip Alkitab tentang keadaan orang mati? Ini yang penting, saudara. Yang pertama, kita harus sadar sesudah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ibrani 9 ayat 27 berkata manusia ditetapkan untuk mati sekali dan setelah itu dihakimi. Dan karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat atau merubah nasib kekal, kita tidak perlu lagi mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Tidak ada gunanya. Kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita selagi kita hidup. Tapi ketika orangnya mati, maka tujuan kekalnya tidak bisa berubah. Karena itu tidak perlu juga kita mendoakan orang mati sesudah 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya. Kalau demikian, bagaimana kalau ada persekutuan doa bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengingat, mengenang orang yang telah meninggal itu. Untuk menguatkan, menghiburkan keluarga, bukan untuk yang mati. Kalau itu motivasinya masih oke. Tetapi tidak harus tepat pada misalnya 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Kita bisa pilih hari yang lain supaya bersama-sama seluruh keluarga bisa berdoa dengan saudara seiman yang lain untuk mendapatkan keteguhan batin. Supaya tidak dianggap bahwa ibadah itu merupakan ibadah untuk mendoakan orang yang mati tentunya. Prinsip lain yang kita harus pahami adalah orang yang sudah mati tidak perlu lagi perkara yang fana. Nggak perlu makanan, pakaian, dan sebagainya. Karena itu tidak perlu membekali jenazah dengan rumah-rumahan, uang-uangan, makan makanan. Karena alamnya berbeda. Jangan dipikir yang di sana sama seperti yang di sini. Tidak perlu dilakukan hal semacam itu.
Dan berikutnya kita juga harus tahu bahwa orang mati dalam iman itu ada di Firdaus, di pangkuan Abraham menurut Lukas 16 ayat 26. Dan nanti pada waktu Yesus datang untuk kali kedua, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan Tuhan, mengenakan tubuh kemuliaan, lalu mengalami pengangkatan, rapture, dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang tidak percaya yang mati, dia akan masuk ke Hades, ke alam maut, saudara. Dan mereka sudah akan mengalami siksaan walaupun belum klimaks. Dan nanti pada waktu akhir zaman mereka akan dihadapkan pada pengadilan Tuhan dan mereka akan dimasukkan di dalam api neraka. Jadi orang percaya akan masuk surga, orang tidak percaya akan masuk ke neraka. Tidak bisa pindah tempat walaupun didoakan atau keluarga membeli banyak derma karena hal tersebut. Nah, jika demikian, apakah ada arwah gentayangan? Ada orang bilang gini, kalau orang matinya sakit di rumah sakit ya dia langsung pindah ke alam maut. Tapi kalau dia dibunuh misalnya, waduh, jangan-jangan dia jadi arwah gentayangan. Saudara, saya akan bacakan ayat firman dari Ayub 7 ayat 9. Dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi kalau orang sudah mati, dia nggak akan muncul lagi. Itu kata Alkitab loh saudara. Dia tidak muncul lagi, dia tidak dikenali lagi. Jadi kalau ada penampakan muncul, siapa? Iblis yang berusaha menyamar menjadi malaikat terang. Memberikan instruksi-instruksi yang kemudian kita ikuti. Padahal kalau kita mengikutinya, kita mengikuti perintah daripada si iblis. Nah, jangan terkecoh oleh siasat iblis. Karena setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi menyamar menjadi si mati ini. Tentu akan sangat gampang dia lakukan. Karena itu waspadalah. Nah saudara, ada beberapa tradisi di sekitar penguburan. Yang pertama ada yang berfaedah. Yang sejalan dengan firman. Yang harus kita lakukan. Bahkan sebagai orang Kristen. Misalnya mengunjungi keluarga yang berduka. Itu alkitabiah. Mengadakan kebaktian penghiburan. Untuk menghibur keluarga, bukan untuk mendoakan jenazahnya tentunya. Dan juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang hadir. Supaya mereka juga sadar satu kali mereka akan mati dan mereka harus percaya Yesus. Supaya mereka diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kita juga perlu bergotong royong memberikan sumbangan keuangan misalnya untuk keperluan keluarga. Apalagi kalau keluarga itu keluarga tidak mampu sehingga semua pembiayaan itu bisa ditanggung atau ditanggulangi bersama. Ini adalah prinsip Alkitab yang sangat baik. Tetapi yang kedua, ada pula tradisi yang tidak bertentangan dengan firman tapi kurang jelas juga faedahnya. Atau mungkin punya makna simbolis tertentu. Jadi boleh dilakukan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Misalnya menabur tanah atau menaruh bunga di atas peti jenazah. Ya kalau untuk demi supaya lebih bagus, indah, tidak apa-apa. Memercikan minyak wangi atas jenazah sebelum tutup peti. Ya sebagai rasa respek, menghormati. Ya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Atau juga membawa pakaian dan barang-barang. Ya bisa saja asal jangan banyak-banyak saudara. Mungkin sedikit saja misalnya ada yang bilang, saya kasih ya beberapa ini supaya ganjel. Supaya mayatnya itu tidak geser-geser kejeduk-jeduk, kira-kira seperti itu. It's okay lah, tapi jangan berlebihan lalu merusak nama Tuhan, apalagi dibawakan perhiasan segala macam. Kalau itu terjadi, waduh setelah dikuburkan malam-malam dibongkar oleh maling, saudara-saudara. Nah tetapi yang ketiga adalah tradisi yang bertentangan dengan firman. Jangan kita lakukan. Misalnya supaya orang mati masuk sorga istilahnya. Maka dipecahkan kendi besar berisi air. Buar. Atau memecahkan buah semangka. Warnanya merah. Karena apa? Katanya yang jaga alam barzah itu, alam maut itu paling doyan makan semangka. Jadi kita kasih buah semangka. Oh saudara,
Kita selamat itu karena darah Yesus yang telah menyucikan kita ketika kita beriman kepada Dia, bukan karena makan buah semangka tentunya. Nah, pada waktu peti jenazah diberangkatkan, anggota keluarga berjalan di bawah peti jenazah, ini juga tidak perlu dilakukan, apalagi berdoa untuk jenazah. Kita juga tidak boleh bertanya tentang nasib si mati kepada orang pintar. Oh, gimana ya? Oh, dia udah aman, nyaman di sana. Ada yang bilang, oh dia kesiksa nih, kelaparan, mesti dikasih sesajen ini, mesti dikasih ini itu. Oh, itu berarti saudara kita ditipu oleh kuasa gelap. Jangan memanggil arwah, karena yang datang adalah iblis yang menyamar. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang sudah meninggal, dikubur, bolehkah kita pergi dan membersihkan kuburan itu? Tentu saja. Dan saya menganjurkan orang Kristen juga harus merawat kuburan daripada anggota keluarga yang sudah meninggal. Tapi sederhana saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Dan lakukan pada hari biasa saja. Tidak harus hari yang khusus seperti orang Tionghoa biasanya melakukan pada hari Cengbeng begitu, saudara. Wah, penuh sekali tanah kuburan. Tidak harus persis pada hari itu. Sebab orang yang tidak mengerti akan berpikir mungkin kita berdoa di kuburan, berdoa kepada arwah, padahal kita tidak melakukannya. Jangan kita menjadi batu sandungan. Lebih-lebih kalau kita memberi persembahan makanan, membakar dupa dan sebagainya. Saya rasa hal itu tidak boleh dilakukan sebagai orang Kristen. Ingat, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, dasarnya Alkitab. Jangan sinkretisme, jangan dicampur-campur dengan kepercayaan yang lain, saudara. Supaya ajarannya murni. Nah, bagaimana kalau orang Kristen ikut tahun baru Imlek? Boleh atau tidak? Boleh, saudara. Karena perayaan Imlek adalah perayaan menyambut musim semi. Dan biasanya di musim semi, tunas-tunas itu mulai tumbuh dengan baik dan kemudian hari bisa dipanen, mendatangkan sukacita. Karena musim semi ini juga mengakhiri musim dingin yang menyebabkan orang tidak bisa keluar kemana-mana. Apalagi di Tiongkok itu, saudara, kalau ada daerah-daerah musim dingin, waduh, sampai salju turun sampai minus bisa 20 derajat Celcius di bawah nol. Nah, karena itulah kedatangan musim semi ini dirayakan dengan sukacita dan itulah disebut sebagai Imlek. Nah, lalu ada tradisi. Keluarga biasanya kumpul bersama, makan bersama pada malam menjelang tahun baru Imlek. Lalu besoknya saling menghormati dengan memberikan salam, pai, lalu kasih angpau ya. Di dalamnya ada uang. Orang tua biasanya memberikan kepada anak yang masih kecil atau kepada cucu, sedangkan anak yang sudah menikah juga memberikan angpau itu kepada orang tuanya. Apakah boleh? Oh, tentu saja. Saling memberkati di dalam anggota keluarga ini adalah nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Karena Alkitab juga mengajar adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi lakukan dengan damai sejahtera. Kumpul sama keluarga, bagus sekali. Menghormati orang tua. Oh, di mana ada kerukunan, berkat Tuhan melimpah. Walaupun pada masa pandemi ini pertemuan mungkin tidak harus dilakukan secara fisik, tapi bisa secara virtual ya. Supaya tidak terjadi penyebaran COVID yang lebih luas lagi. Ya, asal angpaunya bisa ditransfer lah. Jangan kirim cuma gambar virtual tentunya. Yang tidak boleh itu pada hari menjelang Imlek itu doa kepada arwah. Lalu ada yang bilang, oh supaya berkatnya datang menjelang tahun baru, jendela dan pintu rumah harus dibuka lebar-lebar. Waduh, maling nanti yang masuk, saudara, bukan berkat. Ada lagi yang bilang, kalau lagi tahun baru, Sincia itu jangan nyapu-nyapu, nanti berkatnya ikut tersapu. Nah, ini jelas tahayul. Nah, karena itu mari kita bisa membedakan mana ada tradisi yang sesuai dengan firman dilakukan, yang tidak bertentangan dengan firman tetapi juga tidak terlalu jelas gunanya, ya boleh dilakukan atau boleh tidak, tetapi yang jelas-jelas bertentangan dengan firman kita harus tolak. Pada akhirnya saya ingin membacakan Kisah Rasul 4 ayat 19
yang berkata demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kisah 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus menegur orang-orang Yahudi karena mereka mengabaikan perintah Allah demi mentaati perintah manusia. Dan tentu ini adalah dosa. Jadi selalu ingat, firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan harus lebih penting daripada apa yang diajarkan oleh manusia. Hikmat Allah mengatasi hikmat manusia. Dan dengan tuntunan firman Tuhan ini, kita bisa menjadi orang yang tidak ekstrim. Ya, pokoknya adat budaya, buang semuanya, tolak semuanya. Tidak demikian. Tapi kita pilih dan pilah. Mana yang harus ditolak karena bertentangan dengan firman, mana yang harus diterima karena sesuai dengan firman, atau mungkin ada yang perlu diubah, dimodifikasi, ya, sehingga memiliki makna baru yang tidak melawan firman Tuhan. Ini doa saya, hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan kita menjadi orang Kristen yang berhikmat dan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kami tahu ada banyak adat tradisi dari suku Jawa, suku Batak, dan yang lain-lain. Banyak sekali ya Tuhan. Kami mendapatkan contoh hari ini dari suku atau bangsa Tionghoa ya Tuhan. Dan biarlah ini juga prinsip-prinsipnya kami bisa terapkan di dalam konteks yang berbeda, dalam suku yang berbeda. Sehingga kami tidak salah atau melanggar firman Tuhan karena kami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Jadikan kami orang yang mengenal kebenaran dan berjalan sesuai dengan kebenaran. Berkat hikmat Tuhan mengalir dalam hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.